Shalom AOG yang luar biasa, yang sangat kami kasihi, sangat Pastor Maksi kasihi. Dimanapun Anda berada, berdoa supaya Anda semua dalam keadaan yang baik. Anda tetap semangat, tetap sukacita dimanapun Anda pergi, di tempat pekerjaan atau di kampus, atau kuliahnya dari rumah, apapun yang Anda alami. Tetap semangat, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Bangkit kalau ada yang merasa lemah akhir-akhir ini. Tuhan menyertaimu, Roh Kudus menyertaimu. Puji Tuhan untuk kesempatan kali ini bisa menyapa setiap anak-anak muda yang luar biasa. Tuhan mengurapimu dimanapun Anda berada. Tuhan menyertaimu. Pastor Maksi mau menyampaikan sebuah pesan. Saya mau sampaikan sebuah pesan buat setiap anak-anak muda yang ada di sana, yang menyaksikan dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, sahabat, CG, atau siapapun atau dimanapun. Tuhan mengurapimu. Ada sebuah pesan yang sangat melompat dalam hati saya untuk disampaikan. Sebuah pesan penggembalaan, sebuah pesan untuk setiap Anda tetap semangat melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Izinkan saya sampaikan firman Tuhan ini, buka hatimu bagi Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk setiap anak-anak muda yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Langsung loncat ke ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sekali lagi ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan pesan yang penting buat setiap anak-anak muda. Menjadi kerinduan saya supaya setiap anak muda yang mendengarkan pesan ini, hidupnya itu didengarkan. Setiap Anda sekalipun masih muda didengarkan oleh keluarga Anda. Setiap Anda sekalipun masih usianya masih remaja, kuliah atau SMU, atau Anda baru selesai kuliah, mencari pekerjaan. Intinya setiap anak muda, Anda tidak memandang diri Anda sebagai orang-orang yang tidak berguna. Menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Anda menyadari panggilan Anda, dan Anda dimanapun, di komunitas Anda, di rumah, di tempat pekerjaan Anda harus menyadari bahwa Anda adalah orang-orang yang didengarkan. Perkataan Anda didengarkan, kehadiranmu dirasakan. Dimanapun Anda pergi, Anda menjadi anak muda yang tahu memposisikan diri. Dunia ini memang berkata kepada setiap anak muda, sudah lazimnya kalau masih muda ya tidak didengarkan. Karena masih muda, belum punya pengalaman, belum bisa ini, belum bisa itu. Jadi kadangkala kita ini dipandang sebelah mata. Ketika saya menyampaikan pesan ini bukan berarti kita kemudian merasa bahwa kita ini paling hebat, bukan. Jangan tiba-tiba Anda merasa Anda harus didengar oleh satu keluarga
dan papa mama harus tunduk pada ucapanmu. Bukan demikian, itu namanya pemberontakan. Maksud saya adalah setiap Anda tahu bahwa Anda bisa didengarkan. Setiap Anda tahu, menyadari dalam hati bahwa saya ini sekalipun masih muda, hidup saya itu didengarkan. Kehadiran saya itu dirasakan. Sehingga tidak sedih lagi Anda merasa Anda dicuekin atau Anda dipandang sebelah mata. Dunia ini punya patokan-patokan bagaimana seorang anak muda didengarkan hidupnya. Tetapi firman Tuhan memberikan arahan dengan jelas bagaimana seorang anak muda hidupnya itu berarti dan didengarkan. Anda didengarkan, katakan dalam hatimu, saya didengarkan. Atau ucapkan dengan berani, dengan iman, kehadiran saya di keluarga saya didengarkan. Ya, menjadi kerinduan saya untuk Anda didengarkan. Fokus ke ayat yang ke-20 tadi ya. Maka tahulah seluruh Israel dari kota Dan maksudnya, sampai ke kota Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Padahal tadi kita membaca Samuel ini masih sangat muda. Dia ada di bait Allah, tetapi kemudian mengalami panggilan Tuhan. Lalu Samuel itu, berita mengenai Samuel itu didengarkan seluruh orang Israel. Berita mengenai AOG harus didengarkan oleh seluruh Sumatera. Dari Aceh sampai ke Lampung, Sumatera Selatan, di Medan, Pekanbaru, Jambi, dimanapun, kota di Sumatera. Lebih luas lagi, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Setiap AOG Anda harus didengarkan. Setiap anak muda, saya bernubuat, kehadiranmu didengarkan. Dimanapun Anda pergi, saat Anda berkata-kata, orang nggak menganggap kata-katamu nggak ada isinya. Dalam komunitas CG, setiap apa yang Anda ucapkan didengarkan karena punya bobot. Jangan memandang diri Anda rendah, firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun memandang engkau rendah karena engkau muda. Jangan termakan dengan pola yang dibentuk oleh dunia ini. Saya masih muda, saya nggak bisa ngapa-ngapain, memang saya belum pengalaman. Saya mau beritahu firman Tuhan, seorang Samuel yang masih muda, kehidupannya dirasakan oleh satu bangsa. Demikian juga Anda di keluarga Anda, kehadiranmu walaupun memang secara usia tidak lebih tua dibanding yang lain, ada orang tua yang harus dihormati, tapi kehadiranmu sungguh-sungguh dirasakan seperti sebuah garam, seperti garam, perumpamaan garam yang Yesus sampaikan. Engkau ini harus jadi garam, terang dunia. Artinya Anda memberi rasa dimanapun Anda pergi. Jangan memandang diri Anda rendah. Dunia ini memandang anak muda rendah. Belum pengalaman, belum bisa ini, belum bisa itu. Ya. Tapi seorang anak muda yang diurapi, kehadirannya bisa dirasakan. Seorang anak muda seperti Samuel, apa yang dia lakukan terdengar dari ujung ke ujung. Dari Dan sampai Beersheba. Terdengarlah anak-anak muda, bahwa di sebuah gereja namanya Gereja Mawar Sharon, ada Army of God, teens maupun youth-nya didengar kehadirannya. Wow, kalau AOG berbicara, orang-orang harus dengar. Sekali lagi, bukan pemberontakan. Bukannya kita mau mengatupkan setiap mulut orang-orang dewasa. Ayo tutup mulut papa, mama tutup mulut, koko, cece semuanya dengarkan. Bukan begitu. Tetapi kehadiran kita itu benar-benar dirasakan dampaknya. Ya, Daud contohnya masih sangat muda, juga dirasakan kehadirannya. Daud itu ketika mau diurapi oleh Nabi Samuel, oleh hakim, dia termasuk golongan hakim. Samuel datang ke rumahnya Daud, di rumahnya Bapak Isai untuk mengurapi. Dan Samuel berkata, kita nggak akan duduk makan sebelum Daud itu dipanggil pulang dari kebun, dari ladang, menggembalakan domba 2-3 ekor itu. Kita nggak duduk makan, artinya mereka berdiri. Untuk seorang anak muda datang, seorang nabi harus berdiri nggak duduk. Satu keluarga mereka berdiri juga untuk menunggu seorang anak muda yang belia, masih remaja, datang kemerah-merahan, lari dari ladang. Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Saya mau beritahu kepada setiap anak remaja, secara rohani hari ini mungkin Anda melihat, ya masih remaja. Tanda kutip, pipi Anda masih kemerah-merahan, masih cabi. Anda merasa Anda bukan siapa-siapa, Anda ada di kamar main game tiap hari. Apa pengaruh saya bagi dunia ini? Apa pengaruh saya sebagai seorang remaja bagi keluarga saya? Apa pengaruh saya bagi komunitas saya? Masa sih saya ini masih muda, masih remaja? Saya mau beritahu anak-anak remaja di Alkitab sekalipun masih muda,
mereka didengarkan. Satu keluarga berdiri gak duduk makan menunggu seorang anak muda datang. Namanya Daud. Banyak cerita mengenai anak muda di Alkitab. Contoh berikutnya Yusuf. Yusuf masih sangat muda, dijual sebagai budak ke Mesir. Orang tuanya jauh, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dalam keadaan sulit demikian, seorang anak muda tampil bersinar di sebuah bangsa adidaya pada waktu itu. Mesir menguasai dunia pada zaman itu. Pada masanya Yusuf. Yusuf datang dan Firaun mengalami mimpi. Tak satu orang pun yang berilmu, yang berhikmat, orang-orang di sekelilingnya. Seorang raja yang terkenal seluruh dunia namanya Firaun. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Tiba-tiba muncullah seorang remaja, seorang anak muda tampil. Saya nggak bisa, bukan remaja, maksudnya masih muda, usianya 30, hampir 30. Ketika jadi raja, jadi orang kedua di Mesir usianya 30. Tapi bukankah dia anak muda? Anak muda bisa dipakai oleh Tuhan. Dan Raja Firaun waktu itu berkata, ketika kemudian Yusuf memberikan arti mimpinya. Kemudian Firaun berkata, tidak ada seorang anak muda yang dipenuhi dengan roh para dewa. Firaun gak ngerti itu roh Allah. Jadi hari ini kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, dalam situasi apapun Anda, hai anak muda, Anda akan didengarkan. Anda gak akan dianggap angin lalu. Ya kadangkala banyak anak muda di rumahnya gak disadari keberadaannya. Gak ada, gak dirasakan. Ada pun gak dirasakan. Intinya orang tua gak tahu Anda ada di kamar atau Anda di ruang tamu atau pergi. Entahkah Anda ada atau tidak, gak berarti bagi keluarga. Saya gak terima sebagai hamba Tuhan. Hai AOG, Anda harus dirasakan kehadiran di komunitas Anda. Tapi saya masih muda. Tapi bukankah Tuhan memilih orang-orang muda di Alkitab untuk didengarkan oleh satu bangsa? Bukankah Tuhan pilih Daud, masih kemerah-merahan, untuk memimpin sebuah bangsa yang besar? Tuhan pilih Yusuf, apalagi kalau kita terus menelusuri Alkitab, ada ceritanya Daniel. Daniel ini anak muda di Israel. Pada waktu itu kerajaan Babel menyerbu Israel. Dan menawan anak-anak muda yang perawakannya baik untuk jadi buruh kasar. Jadi pekerja di kerajaan maksudnya. Salah satunya namanya Daniel. Daniel masih muda. Ketika Daniel ada di kerajaan Babel, Daniel bukan siapa-siapa. Tiba-tiba rajanya yang bernama Nebukadnezar mengalami mimpi. Sama seperti Yusuf. Dunia ini hanya mengalami mimpi dan mimpi dan mimpi dan mimpi. Tapi AOG lah yang memberitahu artinya apa. Banyak komunitas hanya bisa bermimpi. Kita harus bermimpi. Tapi gak berhenti di mimpi. Banyak keluarga-keluarga bermimpi. Banyak sekolah-sekolah bermimpi. Banyak kampus bermimpi. Tapi anak AOG ketika Anda datang, Anda menerjemahkan semua mimpi itu. Karena Anda diurapi oleh Tuhan. Ketika kemudian Daniel datang dalam kerajaan Babel, Daniel itu datang kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar berkata begini, saya bermimpi, saya gelisah hatinya. Saya sudah tanya kepada setiap orang berilmu, nggak ada yang tahu artinya. Bahkan lebih ngeri. Nebukadnezar tidak memberitahu mimpinya. Jadi seorang raja berkata kepada anak buahnya, kepada semua orang berilmu di Babel, ayo beritahu apa yang saya mimpikan. Bayangkan kalau Anda ketemu orang, lalu dia ngomong, semalam saya mimpi, tolong ceritakan mimpi saya apa. Mana ada manusia bisa ceritakan mimpi kita kalau kita nggak ceritakan. Lalu Daniel datang, Daniel berkata, ya Raja, nggak ada manusia yang bisa memberitahu apa yang Anda minta. Masakan Anda nggak cerita mimpi, Anda tanya mimpi saya apa. Lalu yang kedua, beritahu arti mimpinya. Tapi Daniel berdoa sama Tuhan. Daniel berdoa, Tuhan, kalau Tuhan gak beritahu, kami semua akan dibantai, mati. Tuhan Roh Kudus memberitahu mimpinya raja yang tidak diberitahu, lalu memberitahu artinya. Wow, AOG diurapi untuk memberikan mimpi kepada generasi ini. Dan juga memberitahu dan melaksanakan mimpi itu. Betapa besar pengaruhmu kalau Anda menyadarinya, hai anak muda. Anda bukan orang buangan di rumah. Hai AOG, dunia ini tidak boleh pandang sebelah mata dirimu. Anda harus berbicara kepada generasi ini. Kemudian Daniel yang diurapi Roh Kudus memberitahu, ya Raja, bukan saya yang memberitahu, bukan saya ini maha kuasa, tapi Roh Allah memberitahukan kepada saya mimpi Raja,
mimpi raja itu begini. Raja melihat sebuah patung besar sekali, kepalanya emas. Terbuat dari kepalanya emas, lalu badannya dari tembaga, dari besi, kaki dari besi, ada tanah liatnya juga. Jadi bukan hanya, bahkan Daniel berkata kepalanya dari emas, bukan sekedar emas, emas tua. Jadi kalau Tuhan beritahu kepada AOG itu selalu spesifik. Lalu Daniel berkata bahwa arti mimpi itu begini-begini, akan datang sebuah kerajaan pemerintahan yang baru yang akan menggantikan dan sebagainya. Ujung ceritanya Daniel 2 ayat 46 dan sampai 48 berkata demikian. Ketika Raja Nebukadnezar mendengar perkataan anak muda ini, firman Tuhan berkata, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Saya berdoa, seluruh Sumatera, bahkan keluargamu, bahkan seluruh dunia ini bukan menyembahmu. Tapi mereka akan tercengang dan berkata, wow, kok anak saya, anak muda begini kok bisa berbicara sedemikian berhikmat. Wow, kok AOG, katanya anak muda ini jemaatnya Gereja Mawar Syaron ya, Army of God. Kok bisa ya tampil sedemikian luar biasa, bukan menampilkan diri sendiri tapi dipakai Tuhan besar. Wow. Bahkan seorang Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Bayangkan seorang raja, pemerintah pada zaman itu di seluruh dunia. Nebukadnezar adalah pemerintah seperti ya mungkin Amerika atau China, pengaruhnya seperti zaman sekarang. Seorang raja tunduk menyembah seorang anak muda, lalu dititahkannya bahwa semua orang harus mempersembahkan korban bau-bauan kepada anak muda namanya Daniel. Dan berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang yang bijaksana di Babel. Anak muda, didengar, kita gak kejar kita disembah dunia ini, gak boleh yang disembah hanya Tuhan. Tidak boleh juga kita menuntut keluarga kita menyembah kita, gak boleh, itu dosa. Maksudnya kehadiranmu sedemikian rupa dinanti-nantikan. Sedemikian rupa dinanti-nantikan, didoakan kalau kita datang dalam keluarga kita. Orang itu senang, papa mama senang kalau lihat kita. Bukan berarti kita harus tunjukkan bahwa kita hebat, bukan. Memang kita hebat karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita gak mau buktikan kepada dunia. Bukan nama kita yang akan diagungkan. Tapi kehadiran kita memuliakan Yesus. Kehadiran kita sangat dirasakan. Mari buang jauh-jauh pemikiran, saya masih muda, nanti kalau saya sudah jadi pengusaha, baru saya dipakai Tuhan. Sejak saat ini, usia remaja pun tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Banyak sekali cerita di Alkitab mengenai anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah kesadaran ini muncul dalam hatimu karena dengar firman Tuhan. Pesan ini, hai anak muda, kehadiranmu berpengaruh. Hai anak muda, Anda tidak boleh dipandang sebelah mata. Hai anak muda, bersinarlah. Biar dunia tahu Roh Kudus ada dalammu. Jangan sia-siakan waktu. Oleh karena itu kalau dengar pesan ini, Anda sudah mulai sadar, saya ini gak mau buang-buang waktu. Ada banyak orang buang waktu, anak muda buang waktu karena merasa ya saya ini bukan siapa-siapa. Jadi apapun yang saya lakukan kan gak ada pengaruhnya. Oh ada pengaruhnya, karena Anda adalah anak kerajaan. Setiap AOG harus sadar, setiap teens harus sadar, setiap youth harus sadar. Engkau dinanti-nantikan oleh dunia ini untuk didengar pendapatmu. Betapa kalau seorang anak muda menyadari tanggung jawab panggilan hidupnya, dia akan melakukan sebuah perkara yang besar. Bukan untuk pamer, bukan untuk unjuk gigi, bukan untuk membanggakan diri, tapi menyadari potensi kehadiran kita, orang yang diurapi Tuhan, bisa membuat perubahan yang sangat besar dimanapun kita berada. Pertanyaannya, bagaimana seorang anak muda bisa didengar? Tentu ada beberapa hal yang harus kita hidupi. Tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita kelola setiap hari supaya kita menjadi anak-anak muda yang hidup kita itu dipandang, didengar. Kita ini gak dianggap bukan siapa-siapa. Ada beberapa hal yang harus kita hidupi setiap hari sebagai seorang anak muda untuk membangun pengaruh kita sebagai seorang anak Tuhan bagi dunia ini. Dari pembacaan tadi mengenai Samuel yang terpanggil,
saya mau menyampaikan beberapa prinsip sederhana untuk kita adopsi dan hidupi sehari-hari. Sebagaimana Samuel dipanggil jadi dari sejak masa muda. Lalu kemudian kehadiran Samuel itu dirasakan oleh seluruh orang Israel. Demikian juga AOG dirasakan seluruh keluarga, seluruh kampus, seluruh sekolah, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia. Prinsip pertama yang Anda harus pegang adalah setiap Anda harus punya pemimpin rohani. Jangan berkata, saya ini bisa belajar sendiri kok. Saya bisa googling, cari tahu mengenai segala sesuatu. Saya ini kan bisa mandiri. Tentu, setiap orang harus mandiri, belajar bertanggung jawab dengan diri sendiri. Setiap anak muda harus jadi dewasa. Setiap remaja harus belajar bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Tetapi prinsip firman Tuhan tetap harus di atas prinsip kita. Alkitab mengajarkan bahwa Samuel ini hidup di bawah pengawasan Imam Eli. Demikian juga setiap anak muda, sekalipun Anda kadangkala lebih pengalaman, sekolah lebih tinggi, sekolah di kampus terkenal dan sebagainya. Tapi Anda tetap harus punya pemimpin rohani. Makanya betapa mulia dan berharganya gembala Anda, gembala AOG, atau TL Anda, atau coach Anda, atau CGL Anda sangat berharga. Belajar dengarkan mereka. Samuel punya Imam Eli. Di ayat yang pertama dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan, garis bawahi, di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kita jangan hidup karena penglihatan, kita jangan hidup karena sesuatu yang spektakuler baru kita merasa wow, saya dipakai Tuhan. Bukan. Anda akan dipakai Tuhan karena Anda di bawah pengawasan seorang pemimpin. Anda harus punya pemimpin. Siapapun Anda, mungkin Anda yang dengar pesan ini bukan jemaat gereja Mawar Syaron, bukan AOG, bukan anak muda Mawar Syaron. Di gereja Anda harus submit sama pemimpin Anda. Jadi yang pertama supaya menjadi orang yang didengar adalah orang yang punya pemimpin. Pastor Maxi juga punya pemimpin, namanya Pastor Moro. Sekalipun jarang ketemu, karena beliau tinggal di Singapura. Tapi Pastor Maxi berusaha untuk tetap keep contact, menceritakan, lalu didoakan dan sebagainya. Pastor Maxi juga punya pemimpin namanya Pastor Philip. Sekalipun jarang ketemu juga, tapi tetap menganakkan diri. Anda harus jadi anak rohani bagi seseorang. Bersyukurlah, mulai doakan pemimpin Anda. Nah, yang pertama tadi adalah punya pemimpin. Katakan punya pemimpin. Katakan saya punya pemimpin. Ya, mulai hari ini bagi Anda yang gak punya pemimpin, cari pemimpin. Bergerejalah. Cari pemimpin rohani. Yang kedua, ini Pastor Maxi bedakan ya. Yang kedua adalah hormati pemimpinmu. Beda loh, punya pemimpin itu langkah pertama. Langkah kedua menghormati pemimpin. Samuel menghormati pemimpin. Kenapa? Firman Tuhan menulis dengan jelas. Ketika ada suara dari Tuhan, Samuel gak ngerti itu suara Tuhan. Samuel berpikir itu suara pemimpinnya, yaitu Imam Eli. Lalu Samuel berlari dari kamarnya kepada Imam Eli dan berkata, Bapak memanggil saya? Perhatikan kata-kata Samuel. Samuel berkata, iya Bapak. Dia memanggil pemimpinnya seperti bapaknya, papanya. Bukan berarti setelah ini semua pemimpin merasa harus memanfaatkan dengan salah. Semua anak-anak rohaninya, saya ini papamu, harus begini, harus begini. Enggak, itu salah tafsir. Tapi setiap anak-anak muda harus punya pemimpin seolah-olah dia bapak rohaninya. Kita memang punya satu Bapa saja, yaitu Bapa di sorga. Tapi kita nggak mungkin menghormati Bapa kita di sorga yang nggak kelihatan, sedangkan pemimpinmu saja tidak engkau hormati. Hormati, sekalipun pemimpin punya kelemahan. Imam Eli ini punya kelemahan, kalau AOG yang luar biasa, Anda semua pelajari. Imam Eli ini punya kelemahan, Imam Eli ini memimpin bangsa Israel sebagai hamba Tuhan. Lalu anak-anaknya Imam Eli ini adalah orang-orang yang melayani tapi tidak sungguh hati. Anak-anaknya Imam Eli ini suka mengambil keuntungan. Katanya persembahan-persembahan yang dibawa oleh orang Israel yang korban persembahan itu, dagingnya dimakan sama anak-anaknya Imam Eli. Padahal gak boleh begitu. Itu bukan porsi mereka. Kalau Samuel melihat, wah pemimpin rohani saya Imam Eli ini kok anak-anaknya begini sih? Kok pemimpin Imam Eli ini gak tegur anak-anaknya? Saya kecewalah sama pemimpin saya. Bisa saja kita nggak mengenal yang namanya Samuel yang mengurapi Saul. Daud jadi hamba Tuhan yang besar di Israel. Samuel ini kalau hadir di satu kota,
penduduknya gemetar, kata firman Tuhan. Kita gak akan kenal seorang pahlawan Israel kalau tiba-tiba Samuel kecewa sama Eli. Kemudian Samuel berkata, sudahlah saya mau tinggalkan bait Allah. Karena Samuel ini tinggal di bait Allah. Saya mau tinggalkan pemimpin saja seperti ini. Ngapain saya tinggal di sini pemimpin saya begitu? Mungkin Anda juga hari-hari ini kadang lihat kelemahan pemimpin. Saya gak mengatakan ini karena saya sebagai pemimpin, tapi ini demi keuntungan Anda. Tapi kalau pemimpin saya salah terus gimana? Gak usah khawatir, nanti Tuhan yang ambil dia. Kan gereja milik Tuhan, kan CG milik Tuhan. Tapi pemimpin saya begini-begini, oke, semua tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang penting adalah Anda merespon dengan baik. Suatu saat Anda akan diangkat Tuhan juga. Masih ingat Saul dan Daud? Saul itu mau bunuh Daud, berkali-kali ditombak. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi. Tapi Daud tetap taat, tetap mengasihi pemimpinnya. Sampai akhirnya Saul itu pergi, meninggal dalam bunuh diri sebenarnya. Karena kalah perang, lalu dia bunuh diri. Daud diangkat jadi raja. Jadi gak usah khawatir, setiap Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting tulus hati. Yang pertama punya pemimpin, yang kedua menghormati pemimpin sekalipun pemimpin punya kelemahan. Karena Samuel sanggup berkata, ya Bapa, kepada seseorang yang punya kelemahan. 1 Samuel 2 ayat 22. Ini ayat sangat vulgar. Gak boleh ditiru. Benar-benar tidak boleh pemimpin melakukannya ya. Ini bersuara juga bagi pemimpin yang dengar firman Tuhan hari ini. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ini najis sekali. Masa hamba Tuhan demikian? Itu adalah anak-anak dari Imam Eli. Jadi Samuel ini punya alasan kalau mau cari alasan untuk enggak punya pemimpin. Enggak menghormati pemimpin. Tapi Samuel tetap hidup di bawah pengawasan Imam Eli. Hai AOG, hormati pemimpinmu. Kalau ketemu kelemahannya, ceritakan langsung ke pemimpin cerita. Saya melihat begini-begini, mungkin saya salah, tapi saya mau menyampaikan. Jangan cerita kemana-mana. Kalau pemimpin memanfaatkan, nanti Tuhan yang lihat. Tuhan, pemimpin yang selalu memanfaatkan, tidak akan lolos dari mata Tuhan yang Maha Tahu. Jadi yang pertama punya pemimpin, yang kedua menghormati pemimpin. Yang ketiga adalah harus cinta gereja. AOG harus cinta gereja, harus cinta rumah Tuhan seperti Yesus. Yesus ada di bait Allah, Yesus menunggang balikkan meja-meja orang yang berdagang di gereja pada zaman itu. Yesus berkata harusnya gereja jadi rumah doa. Sinagog harus jadi tempat orang berdoa. Yesus sangat cinta gereja, cinta rumah ibadat, cinta sinagog, tempat ibadah pada zaman itu. Anak muda, supaya Anda didengarkan hidup Anda harus belajar untuk mencintai gereja, punya rumah rohani. Siapapun Anda anak muda hari ini yang dengar, sekali lagi kalau Anda bukan jemaat gereja Mawar Sharon, saya mau beritahu, dorong Anda dengan kasih, pergi cari gereja. Punya gereja, punya rumah rohani. Memang akhir-akhir ini belum bisa kumpul di gereja karena pandemik. Tapi walaupun gak bisa ketemu, tapi punya komunitas. Ada hamba Tuhannya, ada pemimpinnya, ada komunitasnya. Lihat di ayat yang ketiga, dikatakan lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Garis bawahi, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Artinya memang Samuel tidurnya di sana. Mungkin ada kamar di samping rumah ibadat di mana Samuel tidur di situ. Kalimat ini menarik. Kita nggak mungkin secara harafiah datang ke gereja tidur di gereja. Maksud ayat ini adalah kita ini sekalipun rumah kita jauh, tapi kangen gereja itu harus ada di hatimu. AOG yang mau dipakai Tuhan, AOG anak muda, teens dan youth yang mau dipakai oleh Tuhan. Perkataanmu didengarkan, Anda harus kangen sama gereja. Kemanapun Anda pergi, keluar kota dan sebagainya, kalau ingat gereja, aduh rindu sekali kalau bisa pulang pas momen tertentu. Mungkin Anda sudah kerja di tempat lain, lalu Anda pulang ke Medan, pulang ke kota, di manapun, di tempat dulu Anda bergereja, Anda rasanya kangen sekali sama gereja. Ini adalah sebuah tanda bahwa Anda adalah orang yang cinta gereja. Simpel kan? Anda harus punya komunitas di gereja, punya rumah Tuhan. Di mana Anda ada di sana, Anda dimuridkan. Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
Bukan berarti kita tinggal di gereja hari ini, kita ditanam di bait Allah, bukan begitu. Bukan juga kita dimarahin orang tua, kadang-kala ada anak muda yang dimarahin karena merasa di gereja terus. Bukan, kita harus berhikmat. Maksudnya ditanam di bait Allah, artinya hati kita itu kangen sama gereja. Hati kita itu kangen kangen tempat di mana kita ini menyembah Tuhan bersama-sama. Hati kita kangen. Kalau bisa kumpul lagi ya, ayo doakan supaya segera ngumpul dan ibadah. Punya kualitas hati demikian, supaya Anda belajar didengarkan oleh dunia ini. Dalam pengalaman dan juga pengalaman pelayanan Pastor Maksi, beberapa tempat, lalu baca buku, punya banyak baca berita-berita mengenai kekristenan di seluruh dunia, lihat ini dan itu. Ada satu hal yang saya lihat dan pelajari bahwa ada banyak orang-orang terkenal di dunia ini, bahkan di Amerika. Banyak bapak-bapak yang terkenal dari sejak ratusan tahun yang lalu di Eropa, mereka adalah orang-orang yang cinta gereja. Bahkan ada banyak artis terkenal di Amerika hari ini, kalau diselidiki mereka remajanya di gereja. Jadi sebenarnya orang-orang yang mau hatinya dipenuhi dengan pengajaran di gereja, mau beribadah, kangen gereja, ada janji Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Memang beberapa artis kemudian setelah terkenal nggak ke gereja lagi, tapi background mereka gereja. Banyak penyanyi yang terkenal di Amerika, background mereka, masa remaja mereka di gereja, bahkan beberapa anak pendeta. Jadi Tuhan itu mengurapi dan akan pakai anak-anak muda yang hatinya di gereja. Jangan berkata saya pengalaman, saya nggak butuh gereja. Sekali Anda berkata nggak butuh gereja, Anda membuang sebuah pemakaian Tuhan yang besar. Lalu prinsip berikutnya adalah supaya Anda belajar didengar oleh dunia ini, kehadiranmu dipakai oleh Tuhan. Adalah Anda sendiri harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekalipun Samuel ini kan dinazarkan, katakan dinazarkan. Nazar artinya Samuel waktu sebelum lahir, mamanya berkata, Tuhan kalau saya mengandung kemudian saya melahirkan anak laki-laki, saya akan persembahkan dia jadi hamba Tuhan. Jadi masih dalam kandungan pun Samuel ini sudah didoakan jadi pendeta. Sekalipun mamanya bawa ke gereja, tinggal di rumah Tuhan. Waktu itu ada pemimpinnya namanya Imam Eli. Sekalipun inisiatif orang tua untuk bawa anak ini ke gereja, sekalipun ada pemimpinnya yang membimbing, tapi Anda sendiri harus dengar suara Tuhan. Pada malam hari ketika Tuhan panggil Samuel, Tuhan berkata, Samuel, Samuel sampai 3 kali. Sampai 4 kali bahkan, keempat kalilah Samuel berkata, berfirmanlah, aku mendengarkan, aku hambamu mendengarkan. Itu dilatih sama pemimpinnya, kalau kamu dengar suara lagi berkata, ini hambamu, berfirmanlah ya Tuhan. Tuhan langsung berbicara kepada Samuel. Memang Tuhan pakai pemimpin, betul. Tapi semua ada porsinya. Memang Tuhan pakai orang tua kita, bawa kita ke gereja. Tapi akan sampai satu titik Anda sendiri harus putuskan mau ikut Tuhan atau enggak. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel waktu itu. Dan Samuel yang masih muda berkata, aku ini hambamu, berbicaralah ya Tuhan. Sekalipun pemimpin baik di kanan kiri, sekalipun gereja memberikan fasilitas kepadamu untuk bertumbuh. Ada CG, ada CG-nya Zoom hari ini, video call dan sebagainya. Sekalipun semua fasilitas itu ada, tapi kalau hatimu sendiri enggak mencari dia, dan hatimu tidak terbuka untuk Tuhan berbicara langsung kepadamu, maka panggilanmu enggak akan kuat. Setiap anak muda, teens dan youth yang dengar pesan ini, Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena pemimpin bukan Tuhan yang ada di sampingmu. Gereja bukan Tuhan. Anda sendiri harus bersekutu sama Tuhanmu. Ya, katakan saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya mendengarkan dengan iman, Anda mengatakannya. Ya, lalu yang berikutnya, kerjakan tanggung jawabmu di rumah, kerjakan setiap hari. Ya, jangan jadi malas di rumah. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, kuliahnya masih online, tetap kerjakan dengan baik. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-15, 1 Samuel 3 ayat 15, dikatakan Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Jadi Samuel ini tinggal di bait Allah, waktu bangun pagi dia langsung membereskan pekerjaannya, membuka pintu rumah Tuhan supaya orang Israel datang beribadah. Ayat ini maknanya sekarang adalah, hai anak muda, bangun pagi. Lalu
Ya sesekali memang karena larut malam mengerjakan sesuatu bangun agak siang. Tapi jangan setiap hari. Samuel aja masih pagi udah bangun, buka pintu rumah Tuhan, kerjakan ini dan itu. Seolah-olah kelihatannya gak rohani. Anda kelihatannya melakukan sesuatu di rumah gak rohani, buang sampah, siramin bunga, ngatur bersih-bersih, kelihatan gak rohani. Bagi Tuhan itu rohani, kalau Anda melakukannya Anda akan didengarkan. Perkara kecil saja Anda lakukan, apalagi perkara besar. Kalau setiap perkara kecil nanti Tuhan berikan perkara besar. Kalau gak kerjakan perkara-perkara kecil ini di rumah setiap hari Anda cari perkara sama orang tua. Yang terakhir adalah supaya Anda jadi orang muda yang dipakai Tuhan. Kehadiranmu dirasakan adalah jangan segan untuk bicara kebenaran. Jangan segan. Jangan merasa begini, aduh kalau saya ketahuan Kristen ya, aduh gak enak. Kalau saya di perkumpulan bersepeda, hari-hari ini banyak perkumpulan bersepeda, perkumpulan orang-orang suka sepeda, goes dan sebagainya. Aduh kalau saya ketahuan saya Kristen, apalagi saya CGL, aduh kalau saya ketahuan saya ini melayani di gereja, nanti apa kata dunia, aduh saya gak mau dibilang fanatik. Orang yang suka mengatakan demikian, yang bersembunyi di balik perkataan itu gak akan dipakai Tuhan. Sorry, Tuhan akan cari orang lain. Ya sudah cari orang lain, betapa ruginya Anda. Anda bisa mengubah orang yang narkoba karena panggilanmu. Anda bisa ubah keluargamu karena engkau diurapi Roh Kudus. Kalau Anda buang semuanya, Anda sebenarnya menolak Tuhan. Jangan segan bicara kebenaran karena ketika Samuel dengar suara Tuhan, Samuel, lalu Samuel berkata, aku ini hambamu, berbicaralah. Kalau Anda baca, Tuhan itu curhat sama Samuel. Tuhan berkata, aku akan mengadakan sesuatu di Israel. Aku akan menghukum pemimpinmu, namanya Imam Eli. Dan anak-anaknya karena mereka gak menghormatiku. Sekalipun Tuhan berkata demikian, Samuel gak kemudian merasa, saya gak mau hormat lagi sama Eli. Tuhan aja akan menghukum mereka. Samuel tetap menganakkan diri. Penghukuman bukan milik kita, penghukuman itu dari Tuhan. Kalau menghukum jangan dari kita. Serahkan segala sesuatu sama Tuhan. Kita jangan menghukum papa mama kita, jangan hukum adik kita, jangan hukum semua orang. Karena mereka punya kelemahan. Kita doakan supaya mereka bertobat dan biarkan Tuhan saja yang melakukan penghukuman kalau memang Tuhan melakukannya. Tapi kita harus berdoa supaya Tuhan gak hukum orang-orang yang kita cintai. Bukankah kita harus jadi pendoa bagi mereka? Samuel awalnya segan. Samuel itu ketika dengar pesan dari Tuhan, pagi hari Eli datang kepada Samuel dan berkata, Samuel, apa yang engkau dengar dari firman Tuhan? Samuel, ceritakan kepadaku penglihatan apa yang engkau dengar, apa yang Tuhan sampaikan. Dilema kan? Bayangkan Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Tuhan akan menghukum pemimpinnya. Lalu ketika saya bangun pagi, misalkan Tuhan berbicara kepada saya, bangun pagi, lalu pemimpin saya tanya, apa yang difirmankan Tuhan? Bayangkan, Samuel gak boleh berkata, oh Tuhan berkata, pemimpinku, hai pemimpinku, engkau akan dipakai oleh Tuhan besar. Oh Tuhan berkata, engkau akan diurapi Tuhan. Enggak, Samuel harus jujur. Awalnya Samuel segan. Kadang-kala kita segan ngomong sama teman kita, gak boleh begini, gak boleh begitu. Tapi mari kita belajar. Samuel menceritakan semuanya, sekalipun hati gak enak kadang-kala kalau kita tegur orang, kalau kita mengarahkan seseorang bukan dengan kasar tentunya, rasanya gak enak, tapi kita harus melakukannya. Demikian prinsip-prinsip yang harus kita lakukan setiap hari, supaya setiap AOG didengarkan, setiap anak muda didengarkan. Kalau Anda hadir di keluarga, di tengah-tengah keluarga, pembicaraanmu, kalimatmu ada bobotnya. Saya gak mau, Pastor Maxi gak rela, kalau AOG kemanapun Anda pergi, Anda dikesampingkan, dipandang sebelah mata, Anda dianggap gak ada. Menjadi kerinduan yang sangat besar di hati kami sebagai pemimpin. Kehadiranmu dirasakan dengan cara punya pemimpin, hormati pemimpin, cinta gereja, lalu punya keputusan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, bukan hanya disuruh pemimpin tapi Anda sendiri dan Tuhan punya hubungan. Yang selanjutnya, kerjakan tanggung jawab di rumah, di pekerjaan dengan rajin dan jangan segan bicara kebenaran. 6 hal ini biarlah kita adopsi di hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang didengar oleh seluruh bangsa. Tuhan mengurapimu, gak ada yang mustahil. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah terima firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang didengarkan.
Kami mau menjadi orang-orang yang perkataan kami ada maknanya, ada isinya. Bukan berarti kami gak bercanda, tapi hidup kami, apa yang kami katakan, apa yang kami hidupi itu menjadi contoh bagi orang lain. Berkati urapi setiap AOG, setiap teen, setiap youth yang dengar hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau mampukan mereka masuk ke dalam pikiran dan hati mereka bahwa mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Sekalipun masih remaja, sekalipun masih youth, sekalipun masih sangat muda, mereka tampil bersinar, mereka diurapi oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, hai AOG, di rumah Anda mungkin sendirian atau bersama teman-teman atau bersama orang tua, sama-sama dengar pesan ini, ulurkan tanganmu. Tuhan memberikan engkau pengurapan yang besar. Tuhan memampukan engkau berbicara. Tuhan memampukan engkau untuk memberikan solusi. Ada banyak orang menantikan engkau, hai anak muda. Seolah-olah dunia ini haus akan kebenaran. Hiduplah sebagai Samuel di akhir zaman ini. Perkataanmu, hidupmu didengarkan. Tuhan memberkati engkau. Saya merasa terdorong berdoa bagi setiap anak muda yang sakit. Saya berdoa, bangkitlah dari tempat tidurmu. Saya berdoa, Tuhan menyembuhkan engkau. Kakimu kuat. Saya merasa ada anak muda yang mengalami kelumpuhan. Kakimu gak kuat. Aku berdoa, tulang kakimu, otot-ototmu dikembalikan oleh Tuhan menjadi sempurna dalam nama Yesus. Bagi Anda yang mengalami hal ini, bisa berikan kesaksian kepada pemimpin, kepada kami untuk meneguhkan firman Tuhan. Tuhan memberkatimu, hai anak muda, Tuhan menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap anak muda yang dengar firman yang menerima, sama-sama katakan, amin. God bless you.